Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dia Satria, SAMAPP, ACPHD. Perkenalkan, saya Marseli dengan NIM 2250 2040 1111 011, Program Studi Ekonomi Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, saya akan mereview mata kuliah kewirausahaan selama setengah semester genap untuk memenuhi penugasan UTS mata kuliah tersebut. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan atau memulai sebuah bisnis atau usaha baru dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Pengusaha atau entrepreneur merupakan orang yang menciptakan bisnis baru, mengambil risiko, dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan usaha tersebut. Sejarah kewirausahaan dapat kita temukan sejak zaman dahulu, di mana para pedagang memperdagangkan barang-barang di seluruh dunia dan menciptakan peluang bisnis baru. Pada era modern, istilah kewirausahaan pertama kali diperkenalkan oleh seorang ekonom Prancis, Jean-Baptiste Say, pada tahun 1800-an. Menurutnya, pengusaha adalah seorang yang mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mengambil risiko untuk memperoleh keuntungan. Pada abad ke-21, kewirausahaan semakin penting dalam perekonomian global. Inovasi dan teknologi telah memungkinkan pengusaha untuk menciptakan bisnis baru yang mengganggu model bisnis tradisional dan menciptakan peluang baru di berbagai sektor. Banyak organisasi, program, dan inisiatif yang bertujuan untuk mempromosikan kewirausahaan di seluruh dunia dengan harapan untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, kewirausahaan merupakan kekuatan penting dalam mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan melibatkan risiko, kreativitas, inovasi, dan kemampuan untuk mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian mahasiswa mendapatkan pembahasan mengenai kursus Google Fundamental of Digital Marketing, di mana kursus ini adalah program pelatihan digital marketing gratis yang diselenggarakan oleh Google. Program ini dirancang untuk membantu peserta mempelajari dasar-dasar digital marketing. Materi selanjutnya, kami belajar menganalisis dari sebuah produk yaitu VinComodo. VinComodo adalah merek mobil off-road buatan Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2015. Mobil ini didesain untuk menjelajahi medan berat dan menaklukkan berbagai rintangan yang sulit dilalui oleh mobil biasa. Kami mendapatkan tugas untuk menganalisis keunggulan VinComodo dan mencocokkan untuk pariwisata yang ada di Jawa Timur. Kemudian, membuat sebuah gambar melalui sketchbook masing-masing dan diberikan tugas untuk membuat analisis value proposition dan customer segment. Saat di kelas, menulis di stick note dan menempelkan di papan tulis. Selanjutnya, kami diberikan tugas one page summary secara berkelompok dengan salah satu bantuan AI, yaitu ChatGPT. Setelah itu, kami mempelajari pitch deck dan BMC. Pitch deck itu adalah presentasi bisnis singkat yang digunakan untuk menjual ide bisnis kepada calon investor. Biasanya, pitch deck terdiri dari beberapa slide yang dirancang untuk menjelaskan konsep bisnis, model bisnis, tim manajemen, dan tujuan bisnis secara singkat dan efektif. Pitch deck harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci yang mungkin dihadapi investor, seperti apa masalah yang diatasi oleh produk atau jasa, siapa target pasarnya, dan bagaimana bisnis akan menghasilkan keuntungan. Bisnis model canvas adalah alat visual yang digunakan untuk merancang model bisnis. BMC terdiri dari 9 elemen utama yang merangkum berbagai aspek bisnis, termasuk segmentasi pasar, nilai proposisi unik, sumber daya kunci, kemitraan, dan sumber pendapatan. BMC dapat membantu pengusaha dan pemilik bisnis untuk dapat memahami bagaimana semua elemen bisnis saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. BMC dapat diubah atau dimodifikasi sesuai dengan perubahan dalam bisnis atau pasar, dan dapat membantu pemilik bisnis untuk mengevaluasi model bisnis mereka secara berkala dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk tetap kompetitif. Yang pertama itu ada key partner dalam bisnis model canvas, itu merujuk pada individu organisasi atau entitas lainnya yang bekerjasama dengan perusahaan Anda, seperti hal produksi, distribusi, pemasaran, pengembangan teknologi, dan lain-lain. Kedua itu ada key activities, merujuk pada kegiatan kunci yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan model bisnis yang sukses. Ketiga, value proposition, nilai yang ditawarkan oleh produk atau jasa perusahaan kepada pelanggan yang membedakan perusahaan Anda dari pesaing dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara unik. Keempat, ada customer relationship, merujuk pada hubungan yang dibangun antar perusahaan dengan pelanggan. Ini
sangat penting dalam membangun kepercayaan, mempertahankan pelanggan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian ada key resource dalam BMC adalah sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan efektif. Dapat berupa aset fisik, intelektual, atau manusia yang diperlukan untuk menghasilkan, memasarkan, dan mengirimkan produk atau jasa. Memahami key resource dibutuhkan untuk bisnis, untuk memastikan bahwa bisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada channels, yaitu saluran yang digunakan untuk menghubungkan bisnis Anda dengan pelanggan. Dan yang terakhir, ada cost structure, gambaran mengenai biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Cost structure mencakup semua biaya yang terkait dengan produksi, pengiriman, dan pemasaran produk atau jasa. Satu lagi, revenue stream dalam bisnis model, yaitu sumber pendapatan dari bisnis kita. Biasanya seperti subscribe, itu termasuk revenue stream. Materi selanjutnya, kami diberi sebuah data inovasi. Masing-masing mahasiswa memberi satu judul inovasi dan mengembangkan, kemudian kami membuat PowerPoint untuk mempresentasikan seandainya di depan investor. Dan salah satu hal juga kami diingatkan untuk membuat LinkedIn dan memperbaiki akun LinkedIn tersebut untuk menunjang karir ke depannya. Kursus bersertifikasi baik hard skill maupun soft skill untuk menunjang karir kami, baik itu dia. Baik, itu dia. Sekian review singkat materi mata kuliah kewirausahaan selama setengah semester genap. Apabila ada kritik dan saran, dapat langsung disampaikan di kolom komentar di video bawah ini. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini dengan judul Belajar Kewirausahaan itu seru loh.